Halo semua, perkenalkan saya Nirmala Ajisasi Kumalasari dengan NIM 1524067, kelas 15 1C05, Prodi Informatika. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat. Salah satu alasannya adalah karena dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Philosophische Grundslag. Selain itu juga karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia. Fungsi utama Pancasila adalah sebagai dasar filsafat yang mengatur kehidupan negara serta dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami perkembangan. Pada masa Soekarno, Pancasila dikenal dengan istilah Philosophische Grundslag. Pada saat itu, Pancasila bersifat teoritis. Soekarno menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Pada era Soeharto, Pancasila berkembang ke arah yang lebih praktis atau Weltanschauung. Pancasila dikembangkan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Kemudian memunculkan penataran P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pada era reformasi, Pancasila semakin berkurang gaungnya. Pancasila sebagai sistem filsafat hanya menjadi wacana akademik, seperti pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengkajian Pancasila, seperti Kongres Pancasila di Universitas Gadjah Mada, Simposium Nasional Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Universitas Pendidikan Indonesia, dan Kongres Pancasila di Universitas Udayana. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah yang pertama, kapitalisme. Aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Kebebasan individual secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Yang kedua adalah komunisme, merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Dalam paham komunisme, dominasi negara berlebihan sehingga mengurangi peran masyarakat dalam kehidupan negara. Hal-hal penting bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi 1. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. 2. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. 3. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian. 4. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensinya antara tindakan dan pemikiran. Sekian dari saya, terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.